mengundang Bapak Ning ke sini. Minta suamimu menuangkan anggur untuk Bapak Ning. Bukan hal yang berlebihan, kan? Saya yang akan menuangkan. Kenapa? Suamimu mau menuangkan anggur untuk mereka? Saya tidak pernah menuangkan anggur palsu. Jangan asal bicara kalau tidak ada bukti. Anggur palsu? Siaye, suamimu ngomong apa sih? Maksudmu apa dengan perkataan itu? Yan Muchen, Romane Conti tahun 1998-mu ini, Romane Conti. Produksi kebun anggur tahun itu hanya 5,4 botol. Sedangkan botolmu ini, bentuk botol dan kemasannya tidak cocok. Termasuk barang palsu yang paling palsu. Wah, pelayan brengsek ini. Kamu ngerti apa? Coba katakan lagi satu kata tentang dia. Laoyan, jangan marah. Kalian ini, apa sih anggur yang belum pernah saya lihat? Kalau saya bilang anggur ini palsu, pasti palsu. Bukan, Bapak Ning. Bagaimana mungkin anggur ini palsu? Ini dari teman saya yang khusus membawanya dari Yihao Group. Dan orang itu sangat terpercaya. Oh, Yihao Group? Kamu juga punya hubungan dengan Yihao Group? Tentu saja. Dan sebentar lagi saya akan mengundangnya ke sini. Kebetulan sekali. Begitu dia datang, langsung buktikan sendiri anggur ini asli atau palsu. Kalau ternyata asli, beberapa orang tidak hanya harus minta maaf di depan kami, tapi juga harus berlutut dan menuangkan anggur untuk kami. Xiaowei, jangan keterlaluan. Memangnya apa yang kukatakan salah? Kami berusaha keras untuk grup Sia. Kalian berdua malah begini. Yang satu bilang, proyek yang kukerjakan kualitasnya bermasalah. Yang satu bilang, minuman suamiku bermasalah. Siaye, apa sebenarnya niatmu? Aku percaya Yan Muchen, minuman ini pasti palsu. Kalau minuman ini tidak bermasalah, Kalau tidak ada masalah, aku yang akan menuangkan minuman untuk kalian. Siaye, bagus, itu yang kutunggu. Aku percaya padamu. kenapa kamu begitu bodoh? Bagaimana kalau yang kukatakan ternyata salah? Tidak akan ada yang hilang. Tidak apa-apa. Si bodoh ini, dia ternyata sangat mempercayaiku. Kebetulan sekali. Direktur Lee sudah sampai. Siaye, kalau aku jadi kamu, sekarang juga akan pergi dari sini. Daripada nanti mempermalukan diri sendiri. Kalau kamu tidak mau bersama denganku, kamu bisa pergi kapan saja. Kamu, Direktur Lee sampai. Pak Lee datang. Bapak mertua, Pak Ning, ini adalah orang yang sedang saya maksud. Direktur Teknis Grup Yihao, Lee Shanhai. Siaye, ini suami saya. Klien besar yang dipertahankan. Kamu harus melayani dengan hati-hati. Jika mempermalukan keluarga Sia. Kualifikasi untuk memperebutkan posisi direktur utama. Mungkin hilang. Terima kasih atas peringatannya. Kamu lebih baik pikirkan dulu bagaimana meningkatkan dirimu. Pak Li, saya Syagua. Pak Lee, repot-repot Anda datang, Pak Lee. Pak Li benar-benar tampan dan berbakat. Hei, Xiaojiang, hari ini pesta apa ini? Kok ada semua jenis orang? Pak Lee, pesta keluarga. Lupa memperkenalkan. Ini adalah direktur utama Hotel Dongjiang, Pak Ning. Pak Ning, ini adalah Pak Lee yang saya maksud. Xiaojiang, waktu saya sangat berharga. Hah? Mengerti. Kali ini saya pasti membuatmu puas. Sudah kuduga kamu ini masa depan cerah. Katakanlah, kali ini kamu mau apa? Sebelum membahas urusan serius, Pak Lee, saya ada hal kecil ingin saya sampaikan kepada Pak Lee. Apa basi yang mau katakan? Ini ada yang bilang botol anggur yang kamu bawa ini palsu. Apa? Bilang anggur saya ini palsu. Siapa? Dia itu
Yan Shao. Bapak Yan dari Yihao Group. Kamu lihat baik-baik. Masa sih dia Bapak Yan? Dia cuma pelayan di sini. Bapak Li, apa matamu berkunang-kunang? Mata kata saya berkunang-kunang. Iya, saya lihatnya salah. Sudah saya bilang. Masa sih dia Bapak Yan? Oh iya Bapak Li, waktu itu kamu dari Yihao Group menarik 6 orang ke Jiangxi, sekalian bawa anggur merah ini. Masa sih ini anggur palsu? Jangan omong. Sudah, jangan lanjutin. Betul. Anggur yang dibawa Bapak Li mana mungkin anggur palsu. Bapak Li, kali ini kami masih ingin kerja sama dengan Anda. Xia Ye, cepat sana bersulang untuk Bapak Li. Xia Ye itu istri saya. Saya lihat siapa yang berani menyuruhnya bersulang. Ini ayah yang bersulang silih saja. Bapak Li, mana bisa begini? Aduh, iya, Bapak Li, silakan duduk. Anda tidak boleh melakukan hal seperti ini. Bapak Li, kamu benar-benar suka bercanda. Anggur ini jelas-jelas anggur palsu. Hari ini saya tidak seharusnya duduk di sini. Mulai sekarang, Jiang Zhengye, jangan banyak-banyak hubungi saya. Bapak Li. Bapak Li, kamu ini nggak ngapain? Bapak Li, pikir-pikir lagi. Kalau kali ini berhasil, saya kasih kamu komisi 20%. Kamu, ayah sedih sengsara karena kalian. Bapak Li, hati-hati di jalan. Bapak Li. Xia Ye, soal hari ini, kalau bukan karena kalian berdua, mana bisa jadi begini? Bapak Li ini dari awal memang bukan orang baik. Semua yang saya lakukan adalah untuk keluarga Xia. Lihat, apa yang sudah kamu lakukan? Membuat Xia Group bertahan hidup. Pura-pura baik. Cukup. Ayah, Kalian berdua jangan bertengkar lagi. Satu persatu bikin pusing. ayah, suami Xia Ye itu cuma penipu. Seluruh keluarganya cuma pembantu atau supir. Mereka berdua harus keluar dari sini. Kalian yang harus pergi. Apa katamu? Paning, apa Bapak salah bicara? Aku sudah lama tidak tahan dengan kalian. Mulai saat ini, di bawah grup Dongjiang, semua restoran, kalian berdua dan Jiang Zhengyi dilarang masuk. Ini... Paning, kenapa perlakukan kami seperti ini? Penjaga, usir mereka keluar. Ning, Kenapa kami yang diusir? Mereka berdua, kenapa mereka berdua tidak pergi? Kamu berani bandingkan diri dengan mereka berdua, pergi. Kau Xia Ye, ini semua gara-gara kamu. Tunggu saja. Bawa pergi. Xia Ye, kamu harus menjelaskan semua ini dengan jelas kepadaku. Kalau tidak, jangan kembali ke keluarga Xia. Lepaskan aku pergi sendiri. Akhirnya jadi tenang. Kutu busuk di dalam grup Yihao ternyata Li Shanhai. Benar-benar tidak terduga. Grup Yihao ini sebenarnya bukan perusahaan yang bagus. Wajar saja ada kutu busuknya. Kenapa bilang begitu? Direktur mereka itu, namanya Yan apa ya? Yan Xiao. Dia sama sekali bukan orang baik. Bukan orang baik. Ada info tak terduga. Kakak ipar, Yan Xiao ini, kenapa bukan orang baik? Dia rendah hati, kehidupan pribadinya juga bersih. Juga tidak punya musuh, dia juga sering ikut kegiatan amal. Kenapa dibilang bukan orang baik? Yang kamu sebutkan itu, semua siaran pers. Faktanya, dia adalah vampir, kapitalis yang jahat. Aku susah payah membuat proposal project, tapi hasilnya, si Yan itu ngotot bilang harus kerjasama dengan perusahaannya baru bisa disetujui. Aku memasukkan semua dana perusahaan kami ke dalamnya. Sekarang dia bilang proses audit butuh waktu. Sudah setengah tahun. Rantai keuangan perusahaan saya sudah putus sejak lama. Memang perusahaan besar, tidak peduli nyawa perusahaan kecil. Ini benar-benar bukan perbuatan manusia. Betul. Yan Xiao, Pak Ning, ketiga orang mereka sudah diusir. Kedepannya tidak akan pernah muncul di depan kalian lagi.
Dia memanggilmu apa? Yan Shao. Pak Yan, saya salah bicara. Lain kali panggil yang tepat. Ya, Tidak ada hal lain. Kamu bisa keluar dulu. ya, Director Ning. Aduh, kaget aku. Belakangan ini banyak orang memanggilmu yang Master Yan. Sayang. Aku adalah suamimu, bukan yang master yang apapun. Aduh, aku lupa. Makanan ini Jiang Zhengye belum bayar. Aku akan cari dia minta tanggung jawab. Aku pergi dulu. Kalau begitu kita juga pulang. Ayo pulang. Sialan. Semuanya tidak beres. Orang-orang dari Hotel Dongjiang mengusir kami keluar. Ayahku marah sekali, lalu pergi sendiri duluan. Xiaye, atas dasar apa mereka bisa tetap di sana? Masalah hari ini, kalau bukan karena mereka, mana mungkin kami jadi seperti ini? Xiaye. Xiaye. Dia lagi. Aku malah diusir oleh mereka keluar dari hotel. Aku Jiang Zhengye. Presiden grup Jiang yang terhormat, bahkan Juang dan Diam Juang dan Juang yang terhormat. Kalau saya ini mana pernah diperlakukan seperti ini? Sayang, tenang dulu. Kita cari cara untuk melampiaskan kekesalan ini. Bukankah itu selesai? Kamu ada ide apa? Ini kan sederhana. Pesta pertunangan kita bulan depan. Bagus. Memang pantas jadi wanita pilihanku. Lakukan seperti yang kamu katakan. Nggak bisakah kamu duduk dulu dan diam sebentar? Lau Yan, udah kayak gini, masih sempat buat duduk santai? Terus gimana dong? Harus gimana? Menurut gue, langsung aja jujur ke istrimu. Bilang aja suamimu gue ini Yan Shao, si imut yang kamu sebut-sebut itu. Kayaknya perusahaanku punya proyek di Somalia. Somalia. Oh, salah-salah gue. Gue baru balik ke Dongjiang 2 tahun, kasihanilah gue. Tapi balik lagi ke topik, soal perusahaan istrimu itu. Kamu tahu nggak sih sebenarnya? Gue ada sedikit ingatan soal Minjing Tech ini. Cuman gue ragu sama proyek ini, jadi proyeknya dibekukan sementara. Nggak nyangka sekretaris gue. Malah ngebekuin semua dana keluar masuk Minjing Tech. Ya udah, serahin aja dananya dengan baik-baik, plus kompensasi 2 kali lipat. Lalu minta maaf yang baik ke istrimu. Gue urus sekarang. Tunggu dulu. Kenapa? Kita cairin dananya secara mendadak gini. Gimana kalau istrimu tiba-tiba nyelonong ke Jihao Group? Gimana kamu jelasin? Punya ide, langsung aja bilang. Bulan depan si Jiang kan mau tunangan. Kita manfaatin waktu mereka. Bagus omonganmu. Lain kali jangan diomongin lagi. Kamu mau pergi kemana? Siapin hadiah. Coba masakanku. Wah, ternyata kamu punya bakat tersembunyi. Tidak menyangka masakanmu seenak ini. Kalau kamu mau, aku akan masakin kamu setiap hari. Baiklah. Gimana? Setara dengan koki profesional. Asal kamu suka. Tidak. Jangan-jangan kamu merasa bersalah karena telah melakukan sesuatu yang merugikan aku? Maksudku kalau aku menyembunyikan sesuatu darimu, Bohong yang bermaksud baik tetaplah bohong. Yan Muchen, kalau kamu sekarang jujur padaku, hari ini aku bisa membuat pengecualian. sebenarnya aku Siapa? Nona kotak hadiah. Terima kasih.
Apa ini? Ini dari Xiaowei lagi. Ini adalah undangan pernikahan dia dengan Jiang Zhengge. Di dalamnya ada gaun yang dia berikan untukku. Ini ternyata gaun MN. Gaun ini harganya sangat mahal. Gaun ini tidak boleh kamu pakai. Kenapa? Gaun ini palsu. Palsu? Bagaimana kamu tahu? Karena yang asli ada di rumahku. Apa? Di rumahmu? Maksudku, benar-benar di tempat kerjaku, yaitu di Villa Pak Yan. Kamu yakin? Tentu saja. Aku sudah tahu ini Xiaowei memang tidak punya niat baik. Ada apa? Gaunnya sudah diterima kan? Kamu mau bilang apa? Ini kan gaun malam MN. Aku yang pilih sendiri khusus disiapkan untukmu. Besok datang ke acara pertunanganku harus pakai ini. Terima kasih atas kebaikanmu. Sampai jumpa besok. Ibu bilang, Yan Xiao mau jual gaun ini. Dijual berapa? Di sini tulisannya, Yan Xiao bilang 1.000. 1.000. 1.000 rupiah. Ini murah atau mahal? Sebenarnya masih bisa tawar-menawar. Tapi satu set gaun MN paling murah ratusan ribu. 1.000 rupiah, masa bisa dibeli? Hai. Ini kan Yan Xiao baju yang nggak dia mau. Lagi pula, seluruh keluarga kami bekerja untuk Yan Xiao selama bertahun-tahun jual baju murah ke kami. Wajar saja. Benar? Benar. Asal kamu suka. Kalau gitu, aku suka banget. Sekarang aku transfer ke kamu 2.000 rupiah, ada 1.000 rupiah buat upah ibu. Kalau gitu sekarang aku suruh Wang He antar ke sini. Suruh Wang He antar dia nurutin kamu. Aku tidak bilang ya. Wang He juga tinggal di kompleks ini. Benarkah? Kebetulan sekali. Itu bagus. Aku transfer ya. Sekarang bisa makan dengan tenang kan? Sayang. Kalau Yan Muchen tidak berpasangan dengan Direktur Ning, mungkin aku akan benar-benar suka padanya. Tenang saja. Selama 3 bulan ini aku tidak akan mengganggu hubunganmu dengan Direktur Ning. Setelah 3 bulan berlalu, kamu bisa mencari orang yang kamu sukai. Orang yang kusukai? Orang yang kusukai ada di sampingku. Aku tahu, tenang saja. Aku tidak akan memengaruhi kalian berdua. Kami berdua? Apa kamu salah paham? Salah paham? Aku tidak salah paham. Sebenarnya, urusanmu dengan Direktur Ning sudah lama ku ketahui. Direktur Ning. Ning Hongchen. Ya, dia. Xiaye. Jangan-jangan kamu pikir aku punya hubungan dengan Lao Ning? Masa sih? Bukan begitu? Tentu saja bukan. Masa aku suka sama pria? Lalu tadi kamu bilang orang yang kamu sukai ada di sampingmu. Siapa? Orang yang kusukai itu. Kenapa aku memaksanya menjawab pertanyaan ini? Jangan-jangan aku benar-benar suka padanya. Ya. Aku ngantuk. Aku tidur dulu. Orang yang kusukai adalah kamu. Itu bukan Xiaye, dia datang juga. Katanya suaminya yang baru ini. Itu supir atau pelayan sih? Jiang Zhengge malah nggak nikah sama dia. Malah nikah sama kakaknya. Pasti seru nih acaranya hari ini. Memangnya ada yang perlu dilihat. Salah satunya adalah Putra dari grup Jiang. Satunya lagi cuma pelayan biasa. Beda banget ya. Sudah pasti kalah, haha.
Jangan hiraukan mereka. Hari ini ada aku di sini. Nggak ada yang berani ganggu kamu. Ini pertama kalinya aku dilindungi orang lain. Kamu kan suamiku. Wajar dong aku lindungin kamu. Kalau gitu mau nggak lindungin aku seumur hidup? Aneh. Kok rasanya Yan Muchen lagi nembak aku ya? Aku kira... Aduh. Nggak salah lihat ya. Ini kan teman sekelas dulu. Katanya nih, pengantin pria hari ini. Itu yang dulu nggak mau sama kamu, si yang Master Jiang itu? Jangan-jangan kamu datang buat gagalin pernikahannya? Hahaha. Aku nggak segitunya. Masih aja ngotot, lucu banget. Yang Master Jiang itu salah satu orang kaya langka di Dongjiang. Katanya nih, maharnya mahal banget. Kamu suka banget ya sama mahar. Terus waktu kamu nikah dulu, dijual berapa harganya? Kamu! Urus aja dirimu sendiri dijual berapa? Itu juga uang yang suamimu seumur hidup gak bakal dapetin. Belum tentu. Memangnya kenapa, Jaye? Jangan-jangan kamu mau bilang suamimu itu orang kaya. Orang kaya ngapain jadi supir? Hahaha. Tunggu. Kalian berdua. Ada undangannya nggak? Tentu ada. Sudah selesai dibaca. Sudah puas. Kalau aku orang keluarga Sia, aku sudah lama mengusirmu dan suamimu. Cuma supir pengganti kayak kamu mau ikut pesta mewah kayak gini. Aku aja jadi mual. Mual, ya pergi ke rumah sakit aja. Kalau beneran nggak tahu mau ke poli apa, ya periksa otak aja. Kamu. Ada apa sih? Xiaye, kamu mau ngapain di acara tunanganku? Tanya dia. Nona Xia. Aku lihat Xiaye datang ke pesta tunanganmu. Tapi pakaiannya nggak pantas. Jadi, aku cuma mau ingatkan dia baik-baik. Pakaianku kenapa? Menurutku sih, orang yang milih baju ini seleranya juga biasa aja. Bahan dan kualitasnya sekilas aja kelihatan murahan. Xiawei, kamu dengar? Nanti kalau beliin aku barang, pilih yang teliti. Jangan kasih yang murahan lagi. Gaun malam ini Nona Xia yang kasih ya? Diam kamu. Nona Xia, aku bukan maksud begitu. Pergi. Dengerin aku dulu. Cuma dibiarin pergi gitu aja. Dia bilang kamu nggak punya selera loh. Dia ngerti apa? Cewek bodoh ini. Hampir aja ngerusak rencanaku. Memang. Kamu emang jauh lebih baik dari Suyue. Ayah pergi jemput tamu penting. Kamu harus bantu ayah jagain baik-baik. Ini menyangkut perkembangan grup Xia kita. Siapa sih bisa punya muka segitunya? Sampai ayah sendiri yang jemput. Zheng Ye udah ngundang yang master Yan asli buat datang ke acara tunanganku. Siapa yang pakai nama gua? Young Master Yan Tibe. Yan Shao sudah datang. Yan Xiao, silakan. Yan Xiao dari grup Ihao. Ternyata muncul. Jaringan ayah dan anak perempuan keluarga Xia ini sangat tersembunyi ya. Benar katanya, Yan Shao, orang terkaya di Dongjiang, tidak pernah menghadiri pesta. Tidak disangka, dia ternyata hadir di pesta grup Xia. Sepertinya. Kita harus menjilat dengan baik grup Xia. Ini adalah Yan Shao. Siapa ini? Xiaye, Yan Shao adalah Zheng Ye. Diundang langsung. Kami sudah melakukan banyak untuk keluarga Xia. Apa yang kamu lakukan? Kamu yakin? Dia adalah Yan Shao. Apa yang kamu katakan ini? Dia bukan Yan Shao. Apakah kamu? Saya pernah bertemu Yan Shao, pasti bukan dia. Cukup. Xiaye, kamu dan suamimu keterlaluan. Wei, ada apa? Ayah, Xiaye bilang Yan Shao palsu. Dia bilang Yan Shao adalah penipu. Apa? Penipu. Bagaimana bisa penipu? 係咪而家 Sam 接數問國教星咁是imut？
Ah, sakit, sakit, sakit. Ah, kamu ngapain? Lepaskan tangan kotormu. Aku lihat siapa yang berani menyentuh wanitaku. Yan Xiao, kamu baik-baik saja? Xiaye, kamu gila? Ini kan Yan Xiao, kamu malah menyuruh suamimu berlaku seperti ini pada Yan Xiao. Xiaye cepat minta maaf pada Yan Shao. Dan dia juga. Dia juga harus minta maaf. Minta maaf dengan berlutut. Apa katamu? Yan Xiao menyuruhmu minta maaf dengan berlutut. Sudah merupakan kehormatan besar bagi Xiaxi, kehormatan yang sangat besar. Yan Xiao hanya perlu menggerakkan jarinya, bisa membasmi seluruh keluargamu. Membasmi seluruh keluargaku? Aku ingin melihat siapa yang bisa membasmi aku hari ini di sini. Baik, baik, baik. Tawaran baik tidak diterima, malah minta hukuman ya. Datanglah orang. Xiaye, lihatlah suami seperti apa yang kamu cari. Berani sekali menentang Yan Xiao seperti ini. Xiaye, kamu sangat mengecewakanku. Ah, Yan Xiao, maafkan saya. Ini semua karena saya biasa terlalu memanjakannya. Sekarang saya secara resmi mengumumkan. Mulai dari sekarang saya, Xia Guohua dan Xiaye memutuskan hubungan ayah anak dan mencabut semua jabatannya di Xiaxi, semua jabatan. Ayah, apa yang Anda katakan? Kamu sangat mengecewakan ayah Xiaye. Semua ini adalah akibat perbuatanmu sendiri. Yan Xiao, kamu bisa memperlakukannya sesukamu. Aku lihat siapa yang berani menyentuh wanitaku. Berani sekali kau, serang mereka. Sayang, Jangan takut. Mereka tidak akan bisa menyentuhku sedikit pun. Sungguh sombong. Jago banget ngomong besar. Kau pikir ini lagi main sandiwara? Pukuli dengan keras. Usir kedua orang ini, Gedit, keluar. Xiaye, aku benar-benar tidak menyangka. Kau ternyata sudah menyiapkan orang lebih dulu. Menyusup ke pesta. Tuan Muda Yan. Tidak peduli berapa banyak orang yang dia punya. Intinya hari ini kita harus mengusir kedua orang ini keluar. Ya, benar sekali, serang. Si imut-imut, sekelompok si imut-imut. Datangkan orang lagi, patahkan kakinya. Kurang ajar. Berani berkata seperti itu tentang tuan muda kami. Kau cari mati. Jangan banyak bicara dengannya. Buang dia keluar. Siap. Aku peringatkan kalian, jangan bergerak, jangan bergerak. Turunkan aku, Xiaowei. Xiaowei, tolong aku. Biayaku untuk memerankan Tuan Muda Yan tidak termasuk dipukuli. Tuan muda. Kamu sebenarnya siapa? Siapa aku? Kamu tidak pantas tahu. kenapa mereka memanggilmu Tuan Muda? Kamu sebenarnya siapa sih? Oh, mereka semua figuran yang aku cari. Figuran? Sudah kuduga. Xiaowei pasti punya niat jahat. Jadi aku sudah menyiapkan beberapa undangan palsu. Agar para figuran ini bisa menyusup masuk. Wah, mereka benar-benar hebat. Biaya untuk 4 orang itu aku yang tanggung. Terima kasih, sayang. Bukan apa-apa. Xiaye. Kamu gila, suamimu juga gila. Berani-beraninya mengusik Tuan Muda Yan. Xiaowei, sudah cukupkah sandiwaramu? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Seperti apa sebenarnya wajah Tuan Muda Yan? Tidak ada satupun dari kita yang tahu. Kamu pikir dengan menyuruh seseorang berpura-pura menjadi dia bisa mengelabui semua orang? Apa buktimu kalau itu palsu? Lalu apa buktimu kalau itu asli? Aku tentu bisa membuktikannya. Bibi Jiang Zhengye adalah desainer terkenal dari MN. Dulu pernah membuat pakaian untuk ibu Tuan Muda Yan. Dan beruntung pernah bertemu Tuan Muda Yan sekali. Dia sudah sampai di sini hari ini. Oh ya, desainer MN ini jangan-jangan juga aktor yang kamu cari. Apa yang kamu omongkan? Apa yang kukatakan salah? Kamu? Hari ini kamu membawa para aktor ini di hadapan ayah, memainkan sandiwara ini. Bukankah tujuannya agar ayah mengatakan kalimat untuk memutuskan hubungan denganku? Pada dasarnya, kamu hanya menginginkan kendali atas grup Xia saja. Wah, kamu ini gadis yang mulutmu tajam sekali. Tante,
Kamu juga sudah lihat, wanita inilah berkali-kali ingin mempermalukan keluarga Jiang kami. Gaun malam yang kamu pakai ini. Tantenya Jiang Zhengye paling benci orang yang menjiplak dan mencuri karya. Hari ini aku pasti akan membuatmu takkan pernah lupa. Gaun malam ini ada apa? Siapa yang memberikannya padamu? Pertanyaan ini menurutku, sebaiknya kamu tanya dia. Tante, aku lihat gaun malam ini kok agak familiar ya? Tentu saja familiar. Ini adalah gaun yang kuhabiskan 10 bulan untuk mendesain dan membuatnya sendiri. Gaun malam satu-satunya di dunia. Kenapa bisa dipakai olehnya? Tiruan. Ini jelas-jelas palsu. Betul, sejak kecil, Xia Ye memang suka pamer. Hari ini adalah acara pertunanganku. Dia tentu tidak akan melewatkan kesempatan apapun untuk menonjolkan diri. Sayangnya kali ini dia menendang besi. Desainer aslinya ada di sini. Tiruan. Xia Ye, kalau aku jadi kamu sekarang, juga lepaskan bajumu. Daripada nanti bajumu disobek orang. Xia Ye, aku kasih kamu solusi. Bagaimana kalau kamu sekarang bilang sesuatu yang manis padaku? Kalau aku senang, aku akan minta tolong tanteku agar kamu bisa pergi dengan sopan dari sini. Kalian berdua sungguh tidak sabar ingin membongkar diri sendiri ya. Takut orang lain tidak tahu bahwa kalian berdua yang mengatur aku, ya? Apa katamu? Xia Ye, jangan-jangan kamu mau membalik menuduh kami? Mengatakan gaun malam ini adalah aku yang memberikannya padamu? Gaun malam ini. Memang bukan kamu yang memberikannya padaku. Ini asli, aku yang beli sendiri. Hahaha, apa katamu? Kamu beli? Gaun malam Moon Goddess ini harganya 10 juta Wijata. Kamu bilang kamu beli. Kamu sanggup beli? 10 juta? Bukan 1.000 rupiah? Xia Ye, kamu tahu apa itu meniru tapi jadi jelek? Bukan milikmu. Seumur hidupmu tidak akan dapat. Barang palsu ya tetap palsu. Selalu tidak pantas ditampilkan. Kamu benar-benar mempermalukan keluarga Xia. Ayah tenang saja. Serahkan grup Xia kepada saya. Saya pasti akan membawa perusahaan ini menjadi besar dan kuat. Ayah percaya padamu. Untungnya ayah masih punya kamu, anak perempuan yang baik. Sungguh pemandangan ayah yang penyayang dan anak yang berbakti. Xia Ye, kamu tahu kalau membuat marah Tuan Yan akan berdampak sebesar apa? Kamu benar-benar membuat masalah besar. Xia Ye, kalau aku jadi kamu, aku akan bawa pria brengsekmu itu pergi dari Dongjiang. Dan jangan pernah kembali. Minta maaf pada kami. Lepaskan bajumu, lalu kamu boleh pergi. Minta maaf pada kalian? Kamu pikir itu mungkin? Kamu! Penjaga. Lepaskan bajunya. Usir dia keluar. Berani kamu? Kamu cuman pelayan restoran kecil, cari perhatian apa di sini? Istrimu yang seperti pohon besar sudah tumbang, sudah diusir dari keluarga Xia. Kamu ini si imut yang mengikuti Xia Ye akan kelaparan. Hahaha, hei, bagaimana kalau begini? Kamu goyangkan ekormu untukku. Hina Xia Ye si imut ini 2 patah kata. Mungkin nanti aku senang, aku jadikan kamu supervisor restoran. Tendang aku. Berani sekali. Pukul mereka berdua dan usir keluar. Siapa yang berani? Pukul mereka. Serang dia. Cuman segini. Jangan pamer di depanku. Dia bayar kalian berapa? Aku bayar 2 kali lipat. 100.000 rupiah per orang. Usir mereka berdua. Tuan muda. Usir orang-orang ini. Siap. Apa? Mengusir kami? Siapa yang berani? Ini kan acara pertunanganku. Bercanda apa ini? Kamu tahu siapa aku? Tahu. Desainer MN itu mulai sekarang kamu bukan lagi. Apa katamu? Usir desainer bermarga Jiang dari MN. Wah, bercanda apa ini? Kamu mengira diri siapa? Kamu cuma pelayan restoran kecil. Berlagak di sini, Cih. Biar ku beritahu kalian,
Aku punya koneksi dengan keluarga terkaya, keluarga Yan, dan Nyonya Yan. Cukup dengan satu kataku, aku bisa dengan mudah menyingkirkanmu dan istrimu dari Dongjiang. Disingkirkan? Baik, aku tunggu. Halo Direktur Liu. Apa? Aku dipecat? Mana mungkin, Nyonya Yan masih menunggu bajuku. Halo? Halo? Bibi, ini mustahil. Dia cuma pelayan kecil. Mana mungkin punya kemampuan seperti itu? Aku sudah dipecat, mana mungkin bohong. Siapa sebenarnya dia? Kamu sampai menyinggung orang dengan status seperti apa? Saya suami Xia Ye. Dia cuma pelayan kecil, bukan siapa-siapa. Iya, Tante. Kalian berdua imut banget, tapi kalian bikin aku mati. Berdiri. Minta maaf pada tuan muda dan nyonya muda kami. Suruh aku minta maaf? Mustahil, aku ini dari Kuan Yu. Bawa pergi. Jangan sentuh aku. Sayang, sebenarnya ada seseorang yang mau minta maaf padamu. Minta maaf? Siapa? Yan Shao yang kamu sebut itu. Dia nggak tahu kalau dana perusahaanmu dibekukan semua. Jadi dia mau minta maaf sama kamu. Ini permintaan maafnya. Selain mencairkan semua dana liquid kamu, ada 3 proyek lagi. IHO berharap bisa terus kerjasama dengan Mingjing Technology. Kamu dan Yan Xiao hubungannya seperti apa sih? Kenapa dia menyerahkan urusan ini ke kamu? Sayang. Sebenarnya aku dari grup Yihao. Xia Ye keluar sana. Xia Ye, kamu benar-benar mengecewakanku. Aku mengecewakanmu? Ayah justru ayah yang tidak pernah menaruh harapan apapun padaku. Segala sesuatu tentang grup Xiaxi sama sekali tidak kuperdulikan. Yang kuperdulikan selamanya adalah keluarga. Kamu cuma omong kosong. Xia Ye Group. Xiaxi. Kalau kamu benar-benar tidak peduli, kenapa kamu merebut dariku posisi direktur utama? Ini adalah pernyataan bahwa aku memutuskan hubungan ayah anak denganmu. Mulai sekarang kamu secara otomatis kehilangan semua jabatan di grup Xiaxi dan tidak lagi menjadi anakku. Hanya karena kamu, upacara pertunanganku bisa berakhir seperti ini. Kalau bukan karena kamu, aku sudah lama menjadi direktur utama grup Xiaxi. Kalian keterlaluan. Jangan bicara lagi. Karena mereka sudah memutuskan, maka aku menghormati pilihan mereka. Semua ini adalah yang pantas kamu dapatkan. Mulai sekarang, aku akan merebut kembali segala yang ditinggalkan ibuku, grup Xiaxi. Tidak akan pernah jatuh ke tangan kalian berdua. Ayah, dengarkan? Lihat, ini dia Xia Ye. Tujuannya selalu adalah grup Xiaxi. Xia Ye, kamu cuma anak manis. Aku akan mengakuisisi grup Xiaxi. Kamu mau mengakuisisi grup Xia? Kamu mimpi kali. Xia Ye, kamu pikir kamu siapa? Siapa aku? Sebentar lagi kamu akan tahu. Bikin ketawa aja. Aku mau lihat bagaimana caranya kamu mengakuisisi grup Xia. Halo. Apa katamu ada perusahaan yang sedang membeli saham grup Xia kami dalam jumlah besar? Oke, aku tahu. Aku segera kembali ke kantor. Ayah, ini pasti cuman kebetulan. Kita jangan hiraukan dia. Ayo kita cepat-cepat kembali ke kantor. Baik, ayo kita segera kembali. Xia Ye, upacara pertunanganku. Semua dirusak olehmu. Kita tunggu saja nanti. Ayo pergi. Sejak mama meninggal, ayah dan kakak langsung mengambil alih perusahaan. Lalu kondisi keuangan perusahaan mulai bermasalah. Grup Xia adalah jerih payah ibuku. Aku pasti tidak akan membiarkannya hancur di tangan mereka. Aku akan membantumu. Membantuku? Bagaimana kamu mau membantuku? Segala yang kamu inginkan akan kuberikan padamu. Termasuk grup Xia. Termasuk grup Xia. Terima kasih, Tuan Yan. Barusan kamu memanggilku apa?
Kamu pura-pura jadi bos yang galak. Aku harus ikut main juga dong. Sudah, masalah grup Sia. Aku bisa urus sendiri. Kamu tenang saja. Begini, aku ke kantor dulu. Kamu pulang dulu. Tunggu aku di rumah, ya? Baik, aku antar kamu ke kantor. Sebentar lagi ketemu, Nyonya Yan. Bicara yang manis-manis ya. Dengar tidak? Tante, kamu tenang saja. Aku pasti bisa melakukannya. Kalau bukan karena kamu, apa aku bisa dipecat oleh MN? Sialan, aku juga tidak menyangka. Xiaye itu. Dan suaminya begitu hebat. Xiaye yang kamu bilang itu. Baju yang dia pakai. Kalian siapa? Mak Chen, kamu tidak ingat aku. Bulan lalu kita masih bertemu. Aku desainer dari MN. Namaku Jiang Juan. Ini keponakanku, Jiang Zhengye. Ada keperluan apa? Langsung bilang saja. Nyonya Yan ada di rumah. Aku baru mendesain beberapa model rok lagi. Aku pikir, datang dulu untuk dicoba oleh Nyonya Yan. Kamu mundur. Siapa yang izinkan kalian masuk? Iya. Aku ini agak buru-buru. Kalau begitu tolong, sampaikan pada Nyonya Yan. Baik, kalian tunggu di sini. Terima kasih ya. Orang ini sikapnya seperti apa sih? Ini juga karena kamu. Kalau tidak, masa kita berdua bisa seperti ini? Nyonya Tuan, Jiang Juan membawa Jiang Zhengye ada di depan pintu. Suruh mereka tunggu di luar. Berani-beraninya mengganggu. Menantu keluarga Yan. Sungguh keterlaluan. Suruh dia tunggu. Tante, kita sudah menunggu di sini. Sudah 2 jam. Keluarga Yan ini sebenarnya mau apa sih? Diam. Kalau bukan karena kau, aku tidak akan menderita begini. Kenapa pintunya belum dibuka? Halo? Zhengye, cepat ke sini. Ke rumah cepat pulang. Baik, aku segera pulang. Bibi, aku masih ada urusan di sana. Kamu tunggu di sini dulu ya, semangat. Jiang Zhengye, kamu minggir sana. Lari apa sih kamu? Nyonya Yan, ini sedikit hadiah dariku. Semoga kamu suka. Hadiahmu lebih baik kamu ambil kembali. Nyonya Yan, Anda ini... Bahkan menantu keluarga Yan. Berani kamu ganggu, berani sekali kamu. Menantu keluarga Yan? Nyonya Yan, apa mungkin ada kesalahpahaman? Aku belum pernah bertemu menantu keluarga Yan. Benarkah? Jangan-jangan Xiaye itu adalah menantu keluarga Yan? Mana mungkin? Ambil barangmu, pergi dari Dongjiang. Aku peringatkan kamu, jangan bilang keluar tentang menantu keluarga Yan satu kata pun. Kalau tidak, kamu tahu akibatnya. Pergi. Yan. Jiang Zhengye, kau benar-benar menghancurkan hidupku. Mulai hari ini, aku putus hubungan denganmu. Direktur Xia. Pukul 1 siang. Mulai menyerang grup Sia secara resmi. Ya. Silakan. Saham grup Sia turun sebanyak ini. Sayang, hanya kamu yang bisa menolong kami. Grup Sia diserang. Kamu berurusan dengan siapa? Masa mungkin kami tanpa alasan mengganggu orang lain? Sayang, kamu harus percaya pada kami. Iya, menantu yang baik. Kami sekarang butuh bantuanmu. Grup Sia sekarang sedang diserang saat yang tepat untuk akuisisi. Aku bisa bantu kalian. Sudah kuduga. Sayang, kamu yang terbaik. Tapi, jemberlah. Ini... Grup Sia ini mulai sekarang akan jadi milik keluarga Jiang. Apa katamu? Aku hanya kasih waktu pada kalian berdua 10 menit untuk pertimbangkan.
Lewat waktu, tidak ditunggu. Jiang Zhengye, jangan keterlaluan. Kamu ini memanfaatkan kesulitan orang. Pedagang. Yang penting adalah keuntungan. Kamu bilang aku tanpa alasan memasukkan miliaran ke dalamnya. Aku cari apa? Kamu seharga miliaran. Kamu. 1 menit sudah lewat. Kamu pikirkan baik-baik. Kakak ipar memang punya kemampuan. Cepat sekali menelan begitu banyak saham Yihao Group. Belum cukup. Jiang Zhengye belum turun tangan. Lalu apa kalau dia turun tangan? Bukannya di belakang kakak ipar masih ada kamu? Menurutmu dia mau dibantu olehku? Iya juga, ya. Tuannya, Ada apa? Gugup sekali. lihat keluarga Jiang sudah turun tangan. Kalau begitu biarkan peluru terbang dulu. Sebelumnya, Xia Guohua pernah menawari kerjasama denganku kan? Benar, tapi Anda menolaknya. Beritahu dia, pukul 8 malam di klub Yunjiang. Tidak akan ditunggu jika terlambat. Ayah, bagaimana ini? Apa kita begitu saja menyerahkan grup Xia kepada Jiang Zhengye? Ini semua karena kamu. Lihatlah orang macam apa yang kamu cari. Ayah, kamu memukulku lagi. Dulu, waktu Jiang Zhengye mengirimkan mas kawin, matamu juga melotot kan? Saya Xia Guohua. Apa? Baik. Saya mengerti. Kita diselamatkan. Ada apa, Ayah? Apa Jiang Zhengye berubah pikiran? Asalkan bisa menjalin hubungan dengan orang ini, Jiang Zhengye itu siapa? Siapa sebenarnya? Ayah, cepat katakan. Yihao Group Tuan Yan mengajakku makan di klub Yunjiang. Ayah, bawa aku. Kalau Tuan Yan bisa tertarik padaku, aku pasti akan membuat Xia Ye dan Jiang Zhengye pergi dari Dongjiang untuk selamanya. Wah, Tuan Yan, saya selalu dengar orang-orang bilang Tuan tampan dan berbakat. Hari ini bertemu langsung, saya rasa ucapan mereka salah semua. Tuan ini jelas orang yang luar biasa. Betul. Tuan Yan, saya juga pernah kuliah di luar negeri 4 tahun. Mungkin kita pernah bertemu. Perkataanmu ini tidak salah. Kita memang pernah bertemu. Yan Muchen, kamu, pelayan kampungan. Kenapa ada di sini? Ini adalah klub Yunjiang. Kenapa kamu bisa ada di sini? Aku tahu, Xia Ye diusir dari keluarga Xia. Dia sudah tidak punya uang. Kamu pun kembali jadi pelayan. Datang ke sini untuk mengantar piring ya. Cepat pergi dari sini, jangan mengganggu pemandangan di sini. Sebentar lagi akan ada orang penting yang datang, jangan sampai merusak mood beliau. Ayah, jangan pedulikan dia. Nanti panggil manajer saja. Langsung pecat dia. Kamu benar. Dengan orang seperti ini, bicara satu kata pun buang-buang waktu. Duduk. Ayah, Tuan Yan paling suka giok. Beliau pasti suka. Barang seperti ini berani juga kalian sodorkan. Keluarga Xia ternyata benar-benar sudah tidak punya apa-apa lagi. Kamu, pengantar piring kampungan. Kamu ngerti apa? Kalau tahu diri, cepat pergi. Aku justru ingin lihat bagaimana caranya kalian mengusirku hari ini. Manajer, pelayan di tempat kalian sungguh payah. Usir dia keluar. Tuan Yan. Apa? Dia adalah Tuan Yan. Mari berkenalan kembali. Saya adalah suami Xia Ye, juga Presiden Direktur Grup Yihao, Yan Muchen. Yan Xiao, lihatlah kekacauan ini. Sebelumnya kami salah paham. Salah paham. Betul. Semua cuma kesalahpahaman. Kita semua kan satu keluarga. Haha. Salah paham? Satu keluarga. Siapa yang dulu ingin memutuskan hubungan dengan istri saya?
Itu cuma kata-kata emosi sesaat. Yan Xiao, begini, saya segera pulang. Saya akan minta maaf pada Xia Ye. Ah, bagus. Yan Xiao, Anda orang besar, jangan marah. Jangan beri kami pelajaran. Adik saya bisa menikah dengan Anda, itu adalah keberuntungan keluarga Xia. Betul, betul. Saya bisa tidak mempermasalahkan kalian, tapi mengganggu istri saya tidak boleh. Dulu di keluarga Xia Ye hidup seperti apa, saya pernah melihatnya sendiri. Ayah, mau apa? Saya akan untuk Yan Xiao. Ah, bukan. Untuk melampiaskan amarah Xia Ye ini. Ayah, saya di grup Xia tidak ada jasa, setidaknya ada jerih payah. Kamu keterlaluan. Kamu juga tahu ini untuk grup Xia. Ah, untuk grup Xia kamu tahan saja. Sudah. Jangan berakting di sini. Hahaha, aduh. Yan Xiao, kamu benar-benar baik hati dan murah hati. Saya jamin, mulai sekarang pasti akan baik pada Xia Ye. Betul, Xia Ye ingin jadi direktur utama, maka posisi direktur utama itu adalah miliknya. Asalkan Anda tidak marah, apa yang Anda katakan semua kami setujui. Benar-benar apa saja kami setujui? Betul-betul. Saya mau kalian berdua menghilang dari Dongjiang. Tuan Yan, keluarga kami semua ada di Dongjiang. Apalagi Xia Ye, dia juga tidak bisa jauh dari ayah. Betul, anak ini, Xia Ye, dialah yang paling berbakti. Kalau dia tidak bisa bertemu aku, dia pasti akan merindukanku. Sejak kau bilang pada Xia Ye untuk memutuskan hubungan, kurasa dia sudah tidak ingin bertemu kalian berdua lagi. Grup Xia ini itu adalah jerih payah Ibu Xia Ye. Kami harus tinggal untuk mengelola perusahaan. Ya. Kalau kau benar-benar peduli pada Xia Ye, kau akan jual perusahaan itu ke Jiang Zhengye. Ini. Sudahlah, kau pergilah dengan tenang. Bawa Xia Wei pergi dari Dongjiang. Pergilah mengemis di tempat lain. Tuan Yan, aku mohon padamu. Kami benar-benar tidak bisa meninggalkan Dongjiang. Kalau begitu, kami benar-benar tidak punya apa-apa lagi. Iya. Mas kawin dulu, itu aku berikan untuk istriku. Kalian biarkan tetap utuh di rumah. Dan juga identitasku, kalau sampai istriku tahu, nanti kalian pasti tahu akibatnya. Tuan Yan. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa begini? Selesai. Bagaimana mungkin dia adalah Tuan Yan? Selesai. Semuanya hancur. Supnya datang. Cepat. Aduh, kepanasan ya. Kok kamu sembrono banget sih? Udah gede gini, nggak bisa jaga diri. Gue nggak ngerti gimana dulu kamu kerja di restoran. Kamu tuh... Gue cek nasinya di panci. Nasinya udah mateng. Kalau gitu gue cek ikannya. Komornya udah dimatiin. Kalau gitu gue lihat bulan. Hari ini mendung. Yan Muchen mau apa sih? Sayang, aku mau... Biar gue angkat telepon dulu. Kalau gitu cium aku dong. Kamu ngomong apa sih? Kita kan hubungan kontrak. Halo, Sekretaris Sun. Apa? Oke, aku tahu. Ada apa? Grup Xia dibeli keluarga Jiang. Gue tetap telat selangkah. Gak apa-apa. Paling-paling beli juga grup Jiang. Kata-katamu keren banget. Mau jual semua aset gue pun, gue nggak sanggup beli grup Jiang. Besok ada lelang bawah tanah. Semua barang lelang ditawarkan diam-diam. Satu tawaran bisa bikin kaya, satu tawaran bisa bikin miskin. Siapa tahu kamu punya kesempatan. Gue nggak mau ikut hal seru kayak gitu. Gimana kalau...
Gua bilang Jiang Zhengye juga datang. Itu porselen biru putih dari kilang kekaisaran. Tepan. Detal yang bawa barang palsu. Aku tidak. Kalian menuduh orang. Orang ini dilelang kami diblokir permanen. Bagaimana kalau kita pergi saja? Sayang, tenang saja. Di sini harus verifikasi aset dulu, baru bisa masuk. Kita ini jelas-jelas terlihat palsu. Jangan khawatir, aku punya cara. Cara apa? Apa aku tidak salah lihat? Seorang pelayan. Orang yang diusir oleh grup Xia. Kalian berdua malah ada di sini. Kami berdua ada di mana? Tidak ada hubungannya denganmu. Ya, memang bang tidak beda ada hubungannya. Tapi aku ini kalau sudah dapat uang suka menghamburkannya. Aku tadi dengan harga setengah bekah membeli grup Xia. Hanya ada satu kata. Asik. Jangan sombong. Aku akan membuatmu memuntahkan uang itu. Baik, aku tunggu. Bukan palsu. Jangan pergi. Apa-apaan ini? Lihat jalannya. Maaf. Cepat minggir. Kamu sengaja. Aduh. Menurutku kamu jelas-jelas mau cari gara-gara. Mungkin saja barangmu ini palsu. Mau menuduhku. Kamu masih mau verifikasi aset atau tidak? Kalau tidak, cepat pergi. Karya kaligrafi ini adalah karya sang maestro. Kaligrafi paling terkenal masa kini, Maestro Yunian. Hanya dengan satu karya ini saja, nilainya 20 juta. Kalian harus lihat dengan saksama. Jangan sembarangan memasukkan orang, bisa mengganggu lelang. Tunggu. Karya tulisan Yunian miliknya ini palsu. Palsu? Kamu ini pelayan, ngerti apa? Berani-beraninya bilang barangku palsu. Yunian tidak pernah menulis 4 karakter ini. Omong kosong. Kamu bahkan tidak tahu siapa Yunian kan? Asal bicara di sini. Tentu saja aku tahu. Karena aku punya karya asli Yunian. Kamu cuma pelayan rendahan, punya karya asli Yunian. Kalau memang punya, tunjukkan. Kalau kamu bisa menunjukkannya, aku pergi. Kalau tidak bisa, kalian berdua minggat dari sini. Bemit dari sini. Baik. Kita mana punya tulisan Yunian? Mau cari di mana? Sayang, jangan khawatir. Tunggu aku di sini. Aku akan segera kembali. Tapi... Bapak-bapak, istriku hari ini agak tidak enak badan. Bisa tolong beri kemudahan? Ruang istirahat di sini ini terbuka untuk umum, di arah sana. Sayang. Kamu tunggu di ruang istirahat. Aku cepat kembali. Aku bilang suamimu itu cuma cari alasan lalu kabur. Kamu berani memukulku? Memang kamu yang kupukul. Kamu? Kalau kamu masih berani ngomong sembarangan, aku akan pukul kamu lagi. Coba kamu buka mata dan lihat. Lihatlah suamimu yang melarat itu. Apakah dia akan kembali? Nanti kita lihat. Bukankah sudah kukatakan, tanpa izinku, jangan masuk ke kantor. Keluar. Pak Sun, sekarang sifatmu semakin buruk. Tuan Yan, Anda datang. Ada satu hal yang perlu bantuan Pak Sun. Silakan Tuan Yan. Bisa membantu Anda, itu adalah kehormatan saya. Siapkan kuas, tinta, kertas, dan batu tinta untukku. Baik, saya segera menyiapkannya.
Akhirnya saya berkesempatan melihat tulisan tangan Anda. Tulisan ini sangat kuat, penuh dengan kekuatan. Goresan kuasnya lincah, menunjukkan aura yang luar biasa. Pak Sun, jangan puji saya. Tuan Yan, karya tulis Anda ini bernilai miliaran. Entah siapa yang akan mendapatkan karya berharga ini. Kalau Anda menginginkannya, saya berikan saja. Tapi di lelang nanti ada satu hal lagi yang perlu Anda bantu. Tuan Yan, silakan katakan. Anda perintahkan, saya yang ngatur. Di lelang nanti, jangan ungkap identitas saya dulu. Lalu Anda lakukan seperti ini. Baik, baik. Sudah setengah jam berlalu. Kalau dia bisa kembali, pasti sudah kembali sejak tadi. Menurutku, dia sudah kabur. Lihat kamu ini. Kalau dulu menikah denganku, perlu menderita seperti ini. Dia tidak akan kabur. Dia laki-laki. Aku juga laki-laki. Laki-laki paling paham laki-laki. Dia sudah bosan main-main denganmu. Lalu cari alasan dan kesempatan untuk meninggalkanmu. Kalau kamu tidak takut kupukul, teruskan saja bicaramu. Dasar kamu. Hari ini aku akan mengajarmu. Kau berani sentuh istriku lagi. Aku akan bikin seluruh grup Jiang hilang dari Dongjiang. Dia benar-benar kembali. Tapi siapa kau pikir dirimu ini? Cuman kebetulan marga sama dengan Tuan Yan. Lantas kau pikir kau adalah Tuan Yan? Nggak percaya? Silakan coba. Yan Muchen, kenapa kau pukul dia? Nggak takut tanganku jadi kotor? Kok bagus. Ternyata sudah kembali. Kalau begitu seharusnya kau bawa barang itu pulang, kan? Tentu saja. Buka matamu lebar-lebar. Lihat baik-baik. Walaupun kau sudah bawa pulang, lalu mau apa? Mustahil kau punya karya asli Yunian. Ini memang karya asli Yunian. Men, ini otosason terlihat agak baru. Kalian bercanda apa? Mana mungkin dia punya karya asli Yunian? Punyaku yang asli. Barang jelekmu itu cuma mirip 80% dengan goresan Yunian. Tapi Yunian mustahil menulis 4 karakter usaha tak mengkhianati hasil ini. Bagaimana kau tahu? Karena selera Yunian tidak akan seburuk itu. Apalagi, Yunian menulis selalu menghindari karakter Tian, langit. Jadi kaligrafi di tanganmu itu mustahil ditulis oleh Yunian. Akuing, memang, Master Yunian sangat menghindari karakter Tian. Benar, yang di tangan Bapak ini adalah karya asli Master Union yang sebenarnya. Jiang Zhengye. Sekarang kau bisa pergi, kan? Kalau kau tidak pergi, biar 2 orang ini mengantarmu keluar. Solin Baba Jiang. Baik. Kalian tunggu saja. Kita akan segera bertemu lagi. Kenapa kau punya karya asli Yunian? Apa hubunganmu dengan Master Yunian? Sayang. Aku bilang aku ini Yunian. Kamu percaya? Aku percaya. Kalau begitu, aku kasih tahu, aku ini nyonya muda dari keluarga Yan. Kamu percaya? Hah? Sudah. Aku tidak menggodamu lagi. Sudah mulai ngomong enggak karuan. Kalian berdua, verifikasi aset berhasil, baik masuk ke ruang lelang. Kaligrafi itu berikan pada bos kalian. Sampaikan salamku untuknya. Medis lawan kalau kalian berbom, kalian lewat sini. Barang-barang lelang hari ini. Apa yang kamu suka, langsung tawar saja. Aku nggak mau. Aku datang hari ini cuma mau lihat Jiang Zhengge.
Dia sebenarnya mau apa, biar bisa naikin harganya. Tapi sepertinya dia nggak bisa masuk. Tenang saja, dia pasti akan cari cara untuk masuk. Kamu tahu dari mana? Dengar dari seorang teman. Oh, begitu. Kamu kerja di hotel. Manfaatnya juga lumayan ya. Banyak info, banyak juga temannya. Iya. Lihat, mereka datang. Dasar anak manis. Bisa-bisanya diusir keluar. Kamu di luar sana, jangan bilang kamu anakku, Janglong. Ayah, 2 orang yang verifikasi aset tadi nggak sadar. Kalau bukan karena si brengsek itu, aku sudah lama masuk. Sudahlah, anak manis ya tetap anak manis. Cari-cari alasan, apalagi. Lelang kali ini, barang itu harus didapat. Mengerti? Ayah, aku mengerti. Kenapa orang ini pakai topeng? Ada orang yang tidak mau identitasnya terbongkar, makanya ada yang pakai topeng. Oh, begitu. Kok kamu tahu semuanya? Aku dengar dari, Seorang teman, iya kan? harus cari kesempatan untuk jujur ke Xiaye. Sudah tahu. Hadirin sekalian, lelang kita hari ini punya 10 lot barang. Masih pakai aturan lama, dengan sistem lelang buta. Semua barang ada di dalam kotak. Rezeki di tangan langit. Semua tergantung keberuntungan. Sekarang lelang dimulai. Barang pertama. Harga lelang dimulai dari 2 juta. 3 juta. Selamat Tuan, 3 juta. Ada yang lebih tinggi? 4 juta. 5 juta. 6 juta. 10 juta. Tuan ini menawar 10 juta. Masih ada yang ikut? 10 juta sekali. Sayang berani menaikkan harga dariku. Kamu pikir kamu siapa? Barang ini pasti jadi milikku. Naik lagi? Enggak, aku cuma coba naikin harganya aja. Aku nggak mau barang-barang ini. 15 juta. Tuan ini menawar 15 juta. Kamu ini siapa? Sengaja cari gara-gara ya? Kalau punya uang, beli. Kalau nggak punya uang, minggir. Masa aku nggak punya uang? Aku tawar 20 juta. Selamat, barang ini jadi milikmu. 20 juta sekali. 20 juta 2 kali. 20 juta 3 kali. 9 lot sisanya, nggak usah kamu lelang satu-satu, aku ambil semuanya. Setiap lot aku tawar. 20 juta. Siapa setuju? Siapa yang nolak? Jang-jangnya ini sebenarnya mau apa sih? Mau bangkrut kali ya? Nggak nyangka kamu juga bisa bikin lelucon kering. Ini, kami juga belum pernah syuting seperti ini. Nah, sekarang kamu lihat sendiri. Bayar pakai kartu. Hadirin sekalian, semua barang lelang hari ini, semuanya milik Bapak ini. Selamat. Kami akan mengantarkan semua barang lelang ke kediaman Anda. Kalau gitu, kita juga pergi yuk. Tunggu dulu. Masih nunggu apa lagi? Hari ini masih ada barang lelang ke-11. Masih ada? Kami hari ini masih punya satu barang lelang yang spesial. Silakan dilihat, hadirin sekalian. Ini adalah seuntai kalung berlian merah muda buatan.
Pengerjaannya kasar. Nilainya tidak tinggi. Harga lelang dimulai dari 3.000 yuan. 3.000 yuan. Harga segini kamu pasti bisa ikut tawar kan? Sekarang silakan mulai menawar. Saya tawar 3.000. 4.000. 5.000. Laku. Aku bantu kamu pakai. Ini benar-benar cocok banget sama kamu. Tentu saja cocok. 5.000 yuan dapat seuntai besar gini. Hari ini senang nggak? Tentu saja senang. Ayo pulang. Aku masak untuk kamu. Ayo. Akhirnya selesai juga menemani mereka berakting. Tuan Yan menghabiskan 1 miliar untuk membeli kalung berlian merah muda. Nyonya muda membelinya dengan 5.000 yuan. Inilah selera orang kaya. Om Sun, jangan cuma berdiri nonton. Ingat juga untuk mengantarkan 10 peti sampah ini ke keluarga Jiang. Saya segera atur. Ayah, 10 peti, 2 miliar rupiah terbuang begitu saja. Informasimu benar-benar pasti. Di dalam 10 peti ini ada patung giok hijau zamrud. Ayah, informasiku masih tidak kau percaya? Ini adalah sekretaris Tuan Mudayan yang bilang langsung padaku. Tuan Mudayan ini pulang setengah tahun. Kita bahkan belum melihat bayangannya. Memang agak misterius ya. Makanya sekretaris Tuan Mudayan baru kasih tahu ini padaku. Tujuannya untuk menyebarkan kabar. Keluarga Yan pun bagaimana? Orang terkaya Dongjiang pun bagaimana? Pada akhirnya, bukannya tetap harus kerjasama dengan keluarga Jiang kita? Buka lihat ini semua apa? Siap. Apa ini? Nggak apa-apa, ayah. Pasti di belakang. Jangan buru-buru. Bagaimana bisa begini? $2 miliar. Cuman bawa pulang sampah-sampah ini. Sayang. Kau dikibuli sama Tuan Mudayan. Tuan Mudayan sialan. Kau tunggu saja. Oke, aku tahu. Ada apa? Orang tua mau kita pulang untuk makan malam. Ngomong-ngomong soal itu, aku juga baru mau bilang. Nih, Apa ini? aku rasa orang tua nggak bisa terus-terusan tinggal di villa keluarga Yan. Jadi, aku belikan mereka rumah. Hah? Yan Muchen, ayo kita ajak orang tua tinggal sama kita. Mereka sudah bersusah payah bertahun-tahun. Saatnya mereka beristirahat. Sayang, kamu benar-benar baik banget sama aku. Ngomong apa sih? Sayang, aku nggak mau berpisah sama kamu. Perjanjian itu, bisakah kita batalkan? Apa? Aku mau bersama kamu. Selamanya. Sayang. Si Yaye sadarlah. Dia emang ada bagusnya apa? Selain wajahnya yang ganteng dan ketulusan hatinya, dia punya apa lagi? Kamu beneran berniat hidup sama dia seumur hidup?
Sayang, cepat sini makan. Yan Muchen. Kontrak kita bisa dibatalkan. Kamu mau jadi pacarku? Aku mau. Oke, mulai dari sekarang, kamu adalah pacarku. Tapi, aku ini punya prinsip dalam hidup, yaitu jangan bohong padaku. Kamu akan bohong padaku? Aku harus memberitahu identitasku pada Xiaye. Sayang, sebenarnya identitasku adalah... Hello? Apa? Oke, aku mengerti. Kamu tahan dulu situasinya. Aku segera ke sana. Aku mau keluar sebentar. Kamu mau kemana? Grup Xiaxi. Ada apa? Jiang Zhengye sedang melelang grup Xiaxi. Aku mau pergi beli kembali perusahaannya. Aku temani kamu. Tidak usah, tunggu aku di rumah. Bu, aku mau melamar Xiaye dan mengadakan ulang pernikahan. Dasar anak bandel, akhirnya kamu sadar juga. Cepat pulang, kita berdiskusi baik-baik. Hadirin saya kalian. Kalian semua cukup satu orang menyetor 50 juta. Grup Xiaxi akan kuserahkan dengan kedua tangan. Kesempatan tidak datang dua kali. Waktu tidak akan terulang. Grup Xiaxi ini baru saja jatuh ke tangan Direktur Jiang. Kenapa mau dijual? Iya, benar. Dan dengan cara transaksi tertutup seperti ini, Direktur Jiang, Anda agak aneh hari ini. Bisnis kalian semua dengan grup Yihao pasti pernah punya konflik, besar atau kecil. Alasan aku mengajak kalian semua hari ini sudah jelas, bukan? Maksudmu gimana sama menargetkan grup Yihao? Grup Yihao adalah orang terkaya di Dongjiang. Kita semua digabungkan pun tidak akan bisa menggesernya sedikit pun. Tidak bisa menggesernya sedikit pun. Aku tidak sependapat. Grup Xiaxi hari ini adalah yang kusiapkan untuk kalian semua. Sekarang tergantung kalian semua punya keyakinan untuk menelannya atau tidak. Apa Direktur Jiang lupa kami, Mingying Technology? Mingying Technology. Ini adalah Dongjiang dalam 2 tahun terakhir perusahaan unicorn yang sedang naik daun. Ya, Bapak Jiang kamu masih kenal orang dari Mingying Technology. Mingying Technology adalah pemegang saham terbesar kedua dari grup Xia. Jika Mingying Technology bekerja sama dengan keluarga Jiang, maka sangat mungkin untuk bersaing dengan grup Yihao. Asalkan ada keuntungan, tidak ada yang tidak bisa dilakukan. Bapak Xia. Silakan. Saya hanya sekretaris Bapak Xia akan segera tiba. Asalkan Bapak Xia bisa datang itu sudah memberi muka kepada saya, Jiang Zhengye. Begini, kalian semua hari ini asalkan menandatangani kontrak saham setiap orangnya, saya akan naikkan 3 poin lagi. Naik lagi 3 poin sepertinya. Keluarga Jiang ini benar-benar ingin bersaing dengan grup Yihao ini. Jika kalian semua sudah memutuskan langsung tanda tangani kontraknya, mulai sekarang kita semua adalah orang dalam satu perahu yang sama bersama-sama menelan. Grup Yihao Kontrak ini tidak boleh kalian tanda tangani. Bagaimana kamu bisa masuk? Kamu pergi dari sini. Menyuruhku pergi? Hanya saja, kamu belum punya kemampuan itu. Kamu pikir kamu siapa? Satpam. Satpam. Bapak Xia. Bapak Xia. Sebagai pemegang saham terbesar kedua dari grup Xia, aku berhak hadir dalam rapat ini. Kau ternyata CEO Mingying Tech. Siayam kanana. Xiaye, aku meremehkanmu.
Grup Sia sedang menghadapi masalah besar. Hadirin sekalian, aku menyarankan kalian untuk menjual semua saham grup Sia yang kalian pegang. Aku akan membelinya kembali di atas harga pasar. CIA, jangan keterlaluan. Ini jelas-jelas merebut orang. Ini bukan merebut orang. Ini hanya peringatan baik dariku. Jangan bercanda. Aku sudah lama ingin mengakuisisi grup Sia. Tapi tak kusangka kau yang menghalangi. Grup Sia dijual kepadaku oleh ayahmu dan kakak kandungmu sendiri. Aku bebas melakukan apapun yang kuinginkan. Grup Sia adalah jerih payah ibuku. Kau malah ingin menjadikannya sebagai alat tawar untuk dijual? Aku tak akan membiarkan hal ini terjadi. Kau tak mau ini terjadi? Atas dasar apa? Atas dasar bukti yang kumiliki. Proyek terakhir Xiaowei adalah ancaman potensial terbesar bagi grup Sia. Jika aku menyerahkan bukti yang kumiliki ke pihak klien, menurutmu, apa akibatnya? Jangan bercanda. Barusan kau bilang grup Sia adalah jerih payah ibumu. Kau tega menghancurkannya? Silakan coba. Sekarang, grup Sia bagimu adalah batu panas. Jika kau ingin melawan, aku siap kapan saja. CIA kau, bagaimana kalau begini? Aku bisa memberimu 10% saham grup Sia. Dengan begitu, kau akan menjadi pemegang saham terbesar grup Sia. Grup Sia akan kembali ke tanganmu. Bagaimana pendapatmu? Apa yang kau inginkan? Aku ingin kau membantuku melawan grup Yihao. CIA, menurutku kita berdua perlu bicara berdua saja. Kamu mau bilang apa? Perjanjian pernikahan kita dulu sebenarnya adalah urusan keluarga kita berdua. Tapi semuanya jadi serba salah. Gimana kalau begini? Aku jadikan grup Sia sebagai mas kawin. Kita kembali bersama. Bagaimana? Aku sudah punya suami. Pria yang tidak bisa cari uang masih pantas disebut pria. Aku ini adalah pria lajang terkaya dan paling terkenal di Dongjiang. Suamimu cuma supir taksi online, pelayan restoran. Cuman orang manis saja. Mana bisa dibandingkan denganku? Memang tidak bisa dibandingkan. Jadi kamu setuju? Kamu bahkan tidak bisa menandingi satu jari suamiku. Dibandingkan dengannya, kamu tidak pantas. CIA, kamu akan menyesal. Aku ini tidak pernah tahu apa itu namanya menyesal. Kamu tunggu saja. Sudah bangun. Semalaman tidak pulang. Kemana saja? Yihao Group 3 hari lagi ada pesta. Aku dan orang tua beberapa hari ini sibuk ngurusin ini. Pesta? Yihao Group. Bagus. Jangan-jangan ada hubungannya dengan Jiang Zhengye? Sayang, Bisa bantu aku dapetin undangan pestanya? aku datang ya untuk ngasih kamu undangan. Bagus sekali. Dengan undangan ini, aku bisa ikut pestanya. Kenapa kamu sangat pengen ikut pesta? Karena aku nggak mungkin bilang padanya kalau itu karena keluarga Jiang mau menghadapi keluarga Yan. Kalau Yan Muchen ngasih tahu ayah dan ibu Yan, mungkin bisa bikin masalah yang nggak perlu. Karena aku mau berterima kasih langsung ke Tuan Yan. Bukannya dia yang mencairkan danaku? Oh, iya, hal ini. Memang salah dia. Kamu tahu gimana pikiran Tuan Yan? Aku rasa. Tuan Yan juga pasti berpikir begitu. Kalau enggak, dia nggak bakal kasih kamu undangan, iya kan? Iya juga sih. Kalau pesta ini, Pesta ini aku nggak temenin kamu ya. Kebetulan hari itu aku ada urusan. kamu kenapa? Nggak apa-apa. Cuman ada urusan pribadi yang harus diselesaikan. Oke. Kalau ada yang perlu dibantu, bilang aja sama aku. Aku harus ke kantor dulu. Iya, baik, kamu sibuk dulu.
Malam ini pulang cepat ya, aku masak nungguin kamu. Baik. Undangan sudah dikirim. Iya. Rencana dimulai. Pak Sia, ini jadwal rapat untuk 3 hari terakhir dan itinerary. Jadwal untuk hari setelah besok, tolong batalkan semuanya. Baik, Pak Sia. Hari setelah besok, saya akan menghadiri perjamuan dari grup Yihao. Kamu tolong siapkan hadiah untuk saya. Ya. Tunggu. Ada apa, Pak Sia? Grup Xiaxi saham yang dipegang para pemegang saham itu sudah dijual semua. Ya, sudah dijual semua. Jiang Zhengye, tidak ada gerakan sama sekali. Ya, tidak ada gerakan apapun. Baik, saya mengerti. Kamu boleh pergi. Saya urus, kamu tenang saja. Kiai pasti tidak akan menyangka saya akan mengkhianatinya. Nanti hal yang kamu janjikan padaku jangan sampai lupa. Pak Sia, perjamuan hari setelah besok pasti akan sangat spektakuler. Suami, cepat. Lihat baju saya ini bagaimana. Sangat bagus, istri saya terlihat cantik dengan pakaian apapun. Kamu hanya bercanda denganku. Aku serius. Kamu bawa apa ini? Tidak ada apa-apa. Biar aku lihat. Awalnya aku ingin memberikannya padamu. Tapi melihat kamu sendiri, sudah menyiapkan baju. Gaun malam ini sangat cantik. Kebetulan aku merasa baju yang aku pakai ini agak ketat. Aku akan coba yang ini. Baik. Cantik tidak? Istri, kamu benar-benar cantik. Pakai yang ini saja. Terima kasih suami, aku pergi dulu. Yo, Bapak Xia, cepat sekali kita bertemu lagi. Aku menasihatimu, jangan di pesta grup Yihao, membuat masalah. Tidak terlihat, kamu masih begitu peduli padaku. Aku belum sepenuhnya mengakui sisi Xiaxi. Tentu tidak ingin grup Xiaxi terjadi hal apapun. Lebih baik kamu jaga dirimu sendiri. Pesta hari ini pasti sangat spektakuler. Xiaye, lihat siapa itu? Yan Muchen. Kenapa dia di sini? Suamimu datang untuk mengantar piring. Kamu tidak tahu hal ini kan? Kamu ingin melawan grup Yihao. Tuan Yan tahu, apakah akan membuatmu bahkan tidak bisa masuk pintu gerbang. Kamu ini lucu sekali. Kamu ini apa sih? Berani-beraninya memukul menantu saya. Kamu dari mana lagi munculnya? Orang tua bangka, aduh. Berani-beraninya memukul saya. Bantuan, bawa orang yang mengganggu ini. Buang dia keluar. Kalian mau apa? Saya punya undangan dari keluarga Yan. Saya tamu di sini. Tamu apa? Usir dia keluar. Jangan sentuh saya, lepaskan. Tunggu saja. Ibu, kamu benar-benar hebat. Anak baik ibu di sini. Tidak ada yang boleh mengganggumu. Ibu, saya sudah tahu. Kamu sudah tahu? Bocah nakal ini mulutnya terlalu longgar. Ibu, ayah juga datang. Iya, benar. Yan Muchen juga diam-diam datang ke sini. Aduh, menantu. Dengarkan ibu, sebenarnya. Ibu, kalian diam-diam pergi ke sini tanpa memberitahu saya. Untuk bekerja dan mencari uang. Benar-benar susah. Sepertinya Xiaoye belum tahu masalah si bocah nakal melamar. Saya harus terus menyembunyikannya. Ya benar. Saya dan ayahmu dan si bocah nakal juga datang membantu. Sebenarnya takut kamu tahu, tidak senang. Ibu, saya tidak ada yang tidak senang. Lihat, kalian sudah bekerja keras begitu lama. Hari ini tidak usah bekerja. Ayo, saya ajak kamu ke pesta. Anak baik, jarang kamu punya bakti seperti ini. Ibu, baju Anda ini... Pinjam,
Lihat, masih oke kan? Ibu pakai apapun cantik. Saya ajak Anda beli satu set. Yang lebih cantik, ayo. Aduh, waktunya sudah. Cepat pergi. Ibu temani kamu masuk. Hah? Lepaskan. Sayang, sialan. Nenek ini siapa sih? Ayah! Kamu akhirnya datang. Sedang apa di sini? Kenapa tidak masuk? Jangan sebut itu. Jangan sebut lagi, aku barusan diusir sama seorang nenek-nenek. Bodoh. Ini wilayah siapa? Cuma nenek biasa bisa mengusirmu? Ayah? Maksudmu apa? Yang kamu temui itu besar kemungkinan adalah Nyonya Yan. Tidak mungkin. Kenapa Nyonya Yan membela Xiaye? Bodoh, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Ayah, aku benar-benar tidak mau melakukan apa-apa. Siapa tahu nenek itu kenapa jadi gila. Ayah, aku salah. Anggap saja aku kentut. Aku tidak bilang apa-apa. Nanti kalau sudah masuk, kamu harus baik-baik. Baik, aku mengerti. Keluarga Yan. Tidak sesederhana yang kamu bayangkan. Baik, Ayah. Aku mengerti. Grup Yihao itu apa? Aku pasti akan tunjukkan kemampuanku padamu. Senep Senitim. Astaga, cerita ini beruntung sekali. Bisa sampai. Ayah. Hai, anak baik. Kalian dengar? Wanita ini memanggilnya ayah. Namanya ayah. Keluarga Yan cuma punya satu anak. Kalau begitu, Ya, aku tahu. Aku masuk sekarang. Hari ini benar-benar hari yang baik. Iya kan, sayang? Bagus. Ayah, Ibu, setelah pesta ini selesai, Ayah Ibu pindah saja ke rumah yang baru dibeli. Jangan kerja lagi di keluarga Yan. Ayah Ibu istirahat saja dengan tenang. Wah, jarang-jarang kamu punya niat baik seperti ini. Tentu saja kami setuju. Iya kan, sayang? Baik. Bapak Syah, barangnya sudah saya bawa. Sudah datang ke sini, masih bawa-bawa hadiah. Oh, ini kan pertama kalinya saya ketemu Tuan Yan. Pikirnya jangan sampai tidak sopan. Dasar anak ini. Bisa datang ke pesta ini saja sudah kehormatan besar buat dia. Betul. Aku tahu Ayah Ibu sayang padaku. Tapi, ada satu hal yang harus kujelaskan langsung ke Tuan Yan. Sopan santun tetap harus dijaga. Apa ini? Ini kan barang yang kamu suruh aku bawa, Bapak Sia. Kapan aku suruh kamu bawa barang rongsokan ini? Kamu bilang grup Yihao itu sampah. Ya sudah pasti dikasih sampah. Ini apa kamu lupa? Kamu ikut aku sudah 5 tahun, kan? Sama dokumen-dokumen ini, aku juga bawa. Anda bilang mau secara resmi nyatakan perang sama grup Yihao. Baru datang udah rame banget. Nggak boleh. Aku harus langsung kasih tahu yang Master Yan. Nyatakan perang? Kamu pikir ini main-main? Anda lewat transaksi saham grup Sia, bikin bos-bos perusahaan unicorn ini berdiri di barisan yang sama dengan Anda. Terus terang menantang grup Yihao di pesta. Ini kan bukan rencana kita. Kamu... Astaga, wanita ini gila ya? berani-beraninya nantang grup Yihao. Bagi tiang grup Yihao. Iya, bener banget. Hari ini kan pertama kalinya yang Master Yan hadir sejak pulang. Nggak nyangka jadi kacau begini. Wanita ini kamu yang atur? Ayah. Xiaye mau lawan aku masih terlalu hijau. Pintar juga kamu. Wahahaha. Di sini lumayan rame ya. Tianzeng, Xiaomei, lama nggak ketemu. Jianglong, beberapa tahun nggak ketemu, kamu masih tetap keren ya.
Biasa saja, biasa saja. Cuman nggak seganteng kalian. Ini siapa? Dia adalah menantu saya. Oh, Xiaoyan sudah menikah. Saya sebagai pamannya baru tahu. Saya belum siapkan hadiah perkenalan apapun. Orang yang punya niat pasti akan menyiapkannya. Benar kan, sayang? Betul. Sepertinya menantu kalian ini sedang menantang grup Yihao. Apa aku tidak salah dengar? Kamu tidak salah dengar. Kamu sangat mengecewakan saya. Direktur Xia, bahwa yang saya lakukan adalah sesuai permintaan Anda. Sekarang Anda ingin membuang saya setelah digunakan. Kamu, bukankah kamu keterlaluan? Xiaomei, sifatmu masih sama seperti dulu, pemarah. Kamu dengarkan baik-baik. Biarkan gadis ini cerita. Sebenarnya apa yang terjadi? Aset grup Xia kami dibekukan oleh Young Master Yan. Semua yang dilakukan sekarang adalah untuk membalas dendam pada keluarga Yan. Alasannya sangat masuk akal. Kata-katanya bagus sekali. Direktur Xia, semua yang Anda perintahkan sudah saya selesaikan. Sekarang saya boleh pergi kan? Pergi? Mau pergi kemana? Untuk hidup bersama Jiang Zhengye? Saya tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Kamu tidak tahu? Tidak, tentu saja kamu tahu maksud saya. Kamu pikir kontrakmu ini adalah bukti untuk memfitnah saya? Apa maksudmu? Sayang sekali. Setelah kamu dan mereka menandatangani kontrak. Saya dan mereka menandatangani perjanjian terpisah di sini. Ada tanda tangan kami semua. Tidak mungkin. Jadi kamu pikir saat ini saya akan melakukan hal-hal yang kamu katakan? Kamu sangat mengecewakan saya. Bagaimana bisa begini? Ini tidak mungkin. Kamu harus bantu saya. Kamu lihat saya untuk apa? Apa hubungannya dengan saya? Penjaga, keluarkan wanita pengacau ini dari sini. Jiang Zhengye, kamu bilang. Cepat seret dia keluar. Kamu bilang akan menolong saya. Kamu bilang akan melindungi saya. Apa-apaan ini? Kamu bilang akan melindungi saya. Memfitnah saya. Kenapa kamu lagi? Bukannya sudah diusir? Lupa perkenalkan. Ini anak saya, Jiang Zhengye. Anakmu. Kau di luar negeri 20 tahun, baru kembali ke Dongjiang, langsung mengakui anak ini. Xiaomei, masih lucu juga ya. Ibu, sebelumnya saya yang tidak mengerti telah menyinggung ibu. Tolong jangan dimasukkan ke hati ya. Banyak orang yang tidak mengerti. Kalau semuanya kumasukkan ke hati, sampai seperti apa jadinya saya? Bu, mereka kok bicaranya begitu sopan padamu? Sebenarnya menantu perempuan. Xiaye, suamimu yang pelayan itu datang. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Hanya sedikit kejadian kecil. Sudah selesai. Tenang saja. Syukurlah. Kau kenapa di sini? Sayang, sebenarnya... Dia kenapa di sini? Pertanyaan itu masih perlu ditanya. Dia kan cuma pelayan restoran, datang ke sini buat mengantar piring. Diam. Aduh, saya diam. Kau suruh aku diam, kau cuma pelayan restoran. Berani-beraninya suruh aku diam. Kau bicara satu kata lagi. Aku akan lempar keluar. Wah, lemparkan aku keluar? Hari ini kan pesta grup Yihao. Kau seorang pelayan datang buat cari masalah. Yang harus keluar adalah kau. Katakan sekali lagi. Aku lihat siapa yang berani sentuh suamiku. Xiaye, kamu pikir karena sudah punya backing yang kuat, lalu ada yang mau membelamu? Menurutku sih, kamu dan suamimu. Seharusnya pergi saja dari sini. Jangan mengganggu pemandangan kami di sini. Aku justru ingin lihat bagaimana caramu mengusir kami berdua keluar. Kamu cuma seorang pelayan rendahan, berani-beraninya sombong di sini. Kamu datang ke sini kan cuma mau uang ya, mau uang. Bagus. Aku punya. 1.000 yuan ini cukup untukmu bekerja sehari kan? Jiang Zhengye, ambil uang kotormu itu. Kenapa? Kalian suami istri mau lebih banyak ya? Baik. Ini 10.000. Ambil uangnya lalu minggir dari sini. Agar tidak merusak suasana kami.
Cuma segini uangnya. Mau membuatku pergi? Kalian berdua benar-benar hebat. Mau merebut grup Xia, sekarang malah datang mengacau di pesta grup Yihao. Menurutku kalian berdua sungguh serakah tak ada puasnya. Jelas Jalen menghina grup Yihao. Sekarang aku akan mengusir kalian berdua, pengacau suasana ini, keluar dari sini. Usir dia keluar. Benar, Ibu. Untuk urusan ini Ibu tidak perlu mengatur. Biarkan aku saja. Jiang Zhengge, apa kamu tidak merasa hal yang kamu lakukan sekarang sangat lucu? Mengejek? Apa maksud perkataanmu itu? Kamu bisa menyusupkan orang di sekitarku. Masa aku tidak punya cara untuk menghadapimu? Aku ingin kamu membantuku menghadapi grup Yihao. Aku mau kamu membantu aku menghadapi Yihao Group. Lepaskan. Berani-beraninya mau memukul wanitaku? Kamu pantas. Jiang Long, tentang hal ini mau jelaskan atau tidak? Jiang Zhengye, apa-apaan ini? Ayah, dengarkan penjelasanku. Hal ini tidak seperti yang ayah pikirkan. Kamu di luar negeri punya 3 kakak laki-laki dan 4 adik laki-laki. Kamu seharusnya tahu posisimu. Berani-beraninya menantang Yihao Group. Ayah, bukan. Ini semua salah paham. Semua gara-gara perempuan ini yang sengaja menjebak aku. Sengaja menjebak? Sekarang Jiangxi Group. Masih perlu aku jebak? Apa maksud perkataanmu itu? Aku akan membuat Jiangxi Group bangkrut dalam 1 menit. Hahaha, membuat Jiangxi Group bangkrut dalam 1 menit? Bercanda apa? Mana mungkin? Kalau kamu tidak percaya, kita bisa coba. Apa? Bagaimana mungkin aku bangkrut? Licik dan tidak bisa dipercaya, pantas sial, pantas bangkrut. Sudah melakukan apa saja? Sejak Jiangxi Group mengakuisisi Xia Group, berapa banyak uang yang masih kamu pegang untuk dihambur-hamburkan? Di lelang terakhir, kamu sudah menghabiskan 200 juta. Sekarang arus kas Jiangxi Group sudah terputus. Aku hanya perlu mengatur sedikit. Menurutmu? Kamu si imut ini? Ini semua yang pantas kamu dapat. Ayah harus percaya Paijuan. Ayah harus percaya padaku. Jiangxi Group masih bisa diselamatkan. Aku menyerahkan semua perusahaan di dalam negeri. Ke tanganmu, lihat apa yang sudah kamu lakukan. Ayah. Bibi, aku tidak berniat melawan Yihao Group. Asalkan kamu bisa membantuku melewati krisis ini, aku pasti akan membalas budimu. Kamu ingin aku membantumu bagaimana? Dia berani melawan grup Jiang saya. Aku akan menghancurkan grup Xia jerih payah ibunya. Bu, kenapa dia minta tolong padamu? Tante, kalau kali ini berhasil, aku bersedia menyerahkan 30% saham grup Jiang kepadamu. Kamu panggil dia apa? Kamu mau aku membantumu mengganggu menantu perempuan keluarga kami? Mimpi di siang bolong. Menantu perempuan? Dia menantu keluarga Yan. Bu. Bercanda apa ini? Pelayan brengsek ini mana mungkin dia, Tuan Yan? Tuan Yan? Suamiku mana mungkin Tuan Yan? Ayah, Ibu, ini sebenarnya bagaimana sih? Sayang, aku adalah Yan Muchen. Juga CEO grup Yihao. Tuan Yan yang mereka sebut-sebut. Apa? Menantu, bukan kami tidak mau memberitahumu.
Pesta hari ini sebenarnya diadakan untukmu. Cuma, orang ini mengacaukan semua rencana kami. Menantu. Menantu. Kalau begitu, dia adalah... Benar. Aku adalah CEO grup Yihao. Tuan Yan yang kalian sebut-sebut. Apa katamu? Kamu Yan Xiao? Apa? Yan Xiao? Kamu benar-benar Yan Xiao? Iya, Masa sih? aku sudah beberapa kali ingin memberitahumu, tapi selalu ada halangan. Aku tak pernah bisa mengatakannya. Sudah bicara panjang lebar. Bukannya kamu cuma ingin menipu Xiaye supaya menikah denganmu? Menipu? Orang yang pantas mengucapkan kata tipu adalah kamu. Mas kawin yang kamu lihat di keluarga Xia dulu, apa itu pemberianmu? Ini... Mas kawin itu kamu yang beri? Ya, Ayah dan kakak perempuanku tiba-tiba meninggalkan Dongjiang. Juga ulahmu? ya. Menantuku, kami tidak sengaja menyembunyikannya darimu. Benar. Kami selain uang, tidak bisa memberimu apa-apa. Hanya bisa melindungimu secara tidak langsung. Sayang, masalah kita bicarakan nanti. Sekarang aku mau bicara baik-baik. Dengan keluarga Jiang. Apa? Aku? Yan Xiao, ini semua salah paham. Aku ke depannya tidak ingin melihatmu lagi. Yan Xiao, maafkan aku. Aku benar-benar tidak tahu Xiaye adalah istrimu. Kalau aku tahu, aku pasti tidak akan berani ganggu dia. Kamu minta maaf padaku, tapi lihat dulu apakah aku mau terima. Dasar bodoh. Kau mempermalukanku. Ayah. Ayah. Jangan panggil aku ayah. Aku tak tidak punya nakal sepertimu. Hahaha. Semua yang kulakukan adalah untuk membuktikan kemampuanku padamu. Kalau kau tidak punya hati, jangan salahkan aku kalau aku balas dendam. Pertunjukan dimulai. Pertunjukan dimulai. Yang Jengge. Apa yang kau mau? Apa yang akan kulakukan? Semua yang kulakukan adalah untuk grup Jiang. Sedangkan Xiaye dan keluarga Yan berkali-kali memaksaku ke jalan buntu. Baik, kalau begitu sekarang, aku juga akan buka kartu. Jangan takut. Aku yang akan melindungimu. Kalau kau berbalik sekarang, kita bisa menganggap tidak ada apa-apa yang terjadi. Bocah, aku sarankan kau pikir matang-matang. Beberapa hal, kalau sudah dilakukan, kau tak bisa berbalik lagi. Hahaha. Berbalik? Masih bisakah aku berbalik? Koran besok. Berita utamanya akan tertulis. Pesta grup Yihao terjadi kebakaran. Kalian semua tewas. Tak ada yang selamat. Dia gila. Jiang Jengge. Kau gila, gila. Aku gila, aku memang gila. Itu juga karena kalian yang memaksa. Yan Muchen, relakah kau biarkan istrimu mati? Bagaimana keadaan kalau begini? Kau berlutut dan minta maaf padaku sekarang? Lalu jilat sepatuku sampai bersih. Mungkin kalau aku senang, aku akan bebaskan istrimu. Abaikan dia. Kesabaranku terbatas. Aku hanya beri kalian hitungan sampai 3.
entah berlutut dan minta maaf, atau kalian mati bersama di sini. 3, 2, 1. Serang. Kalian. Sudah lama aku menahanmu. Kau akan merasakan kehebatan jurus rahasia keluarga Yan. Berani-beraninya menantang keluarga Yan seperti ini. Kau benar-benar yang pertama. Bangsat ini, serahkan padamu. Tenang saja, aku yang akan menanganinya. Bubarlah semua. Ini semua salahku. Sungguh malangnya keluarga ini. Malangnya keluarga ini. Jianglong. Melahirkan begitu banyak anak, tak ada yang bisa menandingi anakku. Perseteruan puluhan tahun ini, masih mau dilanjutkan? Anakku tak mampu, aku masih punya cucu. Yang Cendong. 20 tahun kemudian, sampai jumpa. Yan Muchen, kamu mau apa? Sayang, aku ingin melamarmu. Aku ingin melamarmu. Sayang, Kamu yang melamarku. tentu saja. Di upacara pernikahan, aku langsung jatuh cinta padamu. Seiring berjalannya waktu, aku sadar, aku mulai menyukai dirimu yang lucu dan sedikit licik, cerdas tapi juga agak konyol. Ini pujian ya. Sebelum bertemu kamu, aku tak pernah percaya cinta. Tapi setelah bertemu kamu, Kamu jadi gila cinta. Xiaye, maukah kamu menikah denganku? Menantu, meski keluarga Yan kami ini miskin, hanya tinggal uangnya saja. Tapi kami pasti akan baik padamu. 30 villa di dalam dan luar negeri. Ditambah lebih dari 20 perusahaan terbuka. Dan 5 pulau pribadi. Semua ini adalah dari si bocah nakal ini. Sebagai mas kawin untukmu hari ini. Tunggu dulu. Biar aku tenangkan diri dulu. Aku pikir-pikir dulu. Aku... Wahai menantuku, si bocah nakal ini, kalau berani menyusahimu sedikit saja, aku akan usir dia dari keluarga Yan. Betul. Bukannya kurang baik begitu? Apa salahnya? Menantuku jauh lebih penting daripada anak laki-laki. Bu, aku lagi melamar di sini. Kok kayak ibu yang melamar? Baik, baik. Sudah, tidak usah bicara lagi. Kalau begitu, nanti kalau punya anak... Aku yang urus. Aku yang urus. Sayang, kamu tenang saja jalani kariermu. Mulai sekarang, kamu urus luar, aku urus dalam. Suami mengikuti istri. Sepakat. Jadi kamu setuju? Dasar anak bodoh, masih bengong apa lagi?